Hai Smart Learners, kembali lagi di channel saya, Arko Iwandra, channel yang akan membahas seputar pembelajaran bahasa Inggris. Well, pada hari ini saya akan membagikan sebuah materi yang tentu saja akan sering nih kalian temui, terutama bagi kalian yang masih duduk di sekolah menengah, baik itu SMP atau SMA. Bahkan pada saat kalian menjadi mahasiswa pun, kalian akan sering nih menemukan tenses ini, karena materi kita pada hari ini adalah simple present tense. Dalam bahasa Inggris itu sendiri, bentuk waktu atau kegiatan yang kita lakukan kemarin, hari ini, dan yang sedang kita lakukan bahkan besok itu berbeda ya verbnya. Bisa verb 1, verb in, verb 2, bahkan verb 3. Namun pada hari ini saya akan fokus pada simple present tense. Bagaimana sih penggunaan kata kerja atau verb dalam simple present tense akan kita bahas di sini ya. Dan simple present tense itu sendiri adalah tenses yang digunakan untuk kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang atau habitual activity. Dan juga tenses ini bisa digunakan untuk kebenaran umum atau factual truth gitu ya. Bagaimana sih contohnya dalam kalimat? Langsung saja kita masuk ke contoh kalimat, yaitu digunakan untuk factual truth atau kebenaran umum, yang dimana semua orang udah menganggap itu adalah fakta ya. Contohnya, Indonesia has 34 provinces. Indonesia memiliki 34 provinsi. Nah, ini adalah fakta ya, kebenaran umum. Contoh yang kedua, fish lives in the water. Ikan hidup di air. Nah, itu semuanya semua orang telah tahu tuh, atau fakta, ikan itu hidup di air, bukan hidup di udara atau di darat ya. Nah, yang kedua, digunakan untuk kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus atau udah menjadi habit kita, kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya, Mr. Justin always wakes up at 5 o'clock in the morning. Pak Justin selalu bangun jam 5 pagi. Contoh yang kedua, I usually play badminton on Saturday. Saya biasanya bermain bulu tangkis pada hari Sabtu. Nah, itulah contoh daripada simple present tense itu sendiri. Dan di sini saya memiliki formula atau rumus bagaimana sih cara kita menggunakan simple present tense. Formula yang pertama yaitu adalah subject plus verb 1 plus object. Itu untuk subjek yang I, you, they, dan we. Sedangkan untuk subjeknya he, she, dan it, kita menggunakan rumus subject plus verb yang ditambah s atau is plus object. Di sini juga kita bisa menambahkan atau menyisipkan adverb of frequency seperti always, selalu, often, sering, usually, biasanya, sometimes, kadang-kadang, never, tidak pernah. Langsung saja masuk ke contoh kalimat. Yang pertama, she never wakes up early. Dia tidak pernah bangun awal. Nah, di sini yang she, karena subjeknya she, kita tambahkan s. Kita menggunakan formula yang kedua, yaitu subject plus verb yang ditambah s atau is plus object. Jadi itu mengapa kita wake, kata verb 1 dari wakes itu adalah verb dasar daripada wakes itu adalah wake ya. Namun karena subjeknya she, kita tambahkan s setelah wake itu ya. Kita sisipkan s. Dan di sini kita gunakan adverb of frequency-nya never atau tidak pernah. Dan contoh yang kedua, they sometimes play football in the backyard. Mereka kadang-kadang bermain sepak bola di halaman belakang rumah. Di sini kita menambahkan adverb of frequency yaitu sometimes, kadang-kadang. Dan di sini untuk verbnya tidak perlu ditambah s atau is karena subjeknya adalah ya, they. Jadi kita gunakan formula yang pertama atau rumus yang pertama. Di sini ada beberapa kata kerja yang bisa kita tambahkan is, yaitu adalah kata kerja yang berakhiran o, ch, sh, x, dan z. Atau dalam bahasa Inggris o, ch,
SH, X, and Z. Contoh kata kerja tersebut. Go menjadi goes. Catch menjadi catches. Wash menjadi washes. Fix menjadi fixes. Seperti itu ya. Jadi kalau go bukan goes tapi goes. Ada E-nya, goes. Ada IS-nya. Dan bagaimana contohnya dalam kalimat? Langsung saja kita masuk ke contoh kalimat yang pertama. She always goes to school on foot. Dia selalu berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki. Contoh yang kedua. Ronald washes the dishes in the kitchen. Ronald mencuci piring di dapur. Nah, itulah contoh kalimatnya. Tidak hanya itu. Untuk kata kerja yang berakhiran konsonan plus Y atau plus Y, hilangkan Y-nya dan diganti dengan IES atau IES dalam bahasa Indonesia. Contoh kata kerjanya. Carry menjadi carries, study menjadi studies, worry menjadi worries, marry menjadi marries. Nah, seperti itu ya. Contohnya dalam kalimat. Annie studies English with Andrew. Annie belajar bahasa Inggris bersama Andrew. Contoh yang kedua. Romeo carries a lot of boxes. Romeo membawa banyak kotak. Nah, itulah contohnya ya. Dan selanjutnya, untuk kata kerja yang berakhiran huruf vokal plus Y, cukup tambahkan S di belakangnya. Contohnya, play menjadi plays, pay menjadi pays, say menjadi says, enjoy menjadi enjoys. Dan contohnya dalam kalimat, she pays me a cup of coffee. Dia membayarkanku segelas kopi. Contoh yang kedua, Doni enjoys his holiday in Bali. Doni menikmati liburannya di Bali. Bagaimana? Mudah bukan? Langsung saja ke interrogative sentence atau kalimat tanya. Untuk kalimat tanya atau interrogative, kita menggunakan do untuk subjek I, you, they, dan we. Sedangkan untuk subjek he, she, and it, kita menggunakan does. Bagaimana sih contohnya dalam kalimat? Langsung saja kita masuk ke contoh kalimat. Does Annie sleep in front of TV? Apakah Annie tidur di depan TV? TV itu adalah singkatan dari television ya. Nah, seperti itu. Karena Annie itu adalah she ya, she. Karena dia merupakan kata ganti daripada she ya. Karena Annie itu perempuan, jadi kita gunakan she. Jadi does Annie sleep in front of TV? Kita menggunakan does karena subjeknya she. Dan contoh yang kedua, do they work together? Apakah mereka bekerja bersama-sama? Karena di sini kata ganti they itu adalah jamak, kita menggunakan do ya, bukan does. Nah, dan itulah contoh-contoh daripada simple present tense. Saya harap setelah kalian menonton video ini, kalian tidak canggung lagi menggunakan simple present tense pada kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you.